Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah anak-anak, untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Halo anak-anak kelas 5, apa kabar hari ini anak-anak? Sehat selalu ya? Alhamdulillah, jangan lupa tetap semangat untuk belajar. Halo, bagaimana pelajaran minggu kemarin? Lancar kan? Bisa memahami semua ya? Kemarin itu tentang membaca dan mengartikan surah Al-Ma'un. Baik anak-anak, Pak Guru akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu pertama, peserta didik dapat menjelaskan isi pokok surah Al-Ma'un dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menemukan perilaku yang sesuai dengan isi pokok surah Al-Ma'un dengan benar. Selanjutnya, pesan pokok surah Al-Ma'un ayat pertama, yaitu tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Pendusta agama itu adalah orang yang ingkar terhadap hari akhir. Jadi kita harus beriman kepada hari akhir. Kita itu tidak boleh menjadi orang yang mendustakan agama. Nah, berikutnya ayat yang kedua adalah maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Siapakah anak yatim itu? Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya. Nah, contohnya Nabi kita, Nabi Muhammad itu sudah meninggal dunia oleh ayahnya pada saat masih di dalam kandungan. Maka terhadap anak yatim itu kita tidak boleh menghardik anak yatim. Nah, di sini yang termasuk menghardik anak yatim yaitu menyakiti hatinya, menggunakan hak mereka dengan tidak adil. Nah, itu juga termasuk menghardik. Nah, selanjutnya yang keempat itu tidak peduli terhadap hidup mereka. Selanjutnya ayat yang ketiga, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Nah, ada yang tahu orang miskin itu siapa? Orang miskin itu adalah orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk orang miskin tersebut? Nah, kita harus berbagi tentunya dengan orang miskin yang ada di sekeliling kita. Kenapa begitu? Kita harus berbagi karena dalam rezeki kita itu ada sebagian hak dari orang miskin tersebut. Jadi, berikutnya pesan pokok yang keempat adalah maka celakalah orang yang sholat. Dimaksud celaka di sini seperti apa? Jadi gini, orang itu sholat, tapi masih sering membuli temannya, perilakunya masih tercela. Lalu bagaimana seharusnya? Seharusnya orang yang sudah bagus sholatnya, yang sudah rajin, sudah bagus, maka semakin bagus pula akhlaknya. Nah, berikutnya pesan pokok yang kelima yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Nah, itu juga celaka. Lalu seperti apa ciri-ciri orang yang lalai sholatnya? Nah, di sini yang pertama seperti malas-malasan untuk sholat. Nah, terus ciri-ciri selanjutnya yang kedua yaitu menyepelekan sholat. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang lalai adalah mengerjakan di luar waktunya. Nah, itu berikutnya pesan pokok yang ada dalam surah Al-Ma'un ayat ke-6 yang berbuat riya. Nah, ada yang tahu riya itu apa? Riya itu adalah orang yang beramal karena ingin mendapat pujian atau imbalan manusia. Nah, seharusnya kita dalam beramal itu atau beribadah itu harus ikhlas. Ikhlas karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya pesan pokok surat Al-Ma'un ayat ke-7 adalah dan enggan memberikan bantuan. Itu yaitu enggan memberikan bantuan dengan barang-barang yang berguna.
Kita harus memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Selanjutnya, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Yang pertama, menghardik anak yatim. Dan yang kelima, orang yang enggan menolong dengan barang yang berguna. Itulah kesimpulan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.